Dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Shalom. Selamat malam. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan. Yang di rumah apa kabar? Saya percaya bahwa kita sungguh sehat, kuat, itu semua karena Tuhan yang menolong kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan kita boleh diizinkan bersama-sama memaknai perayaan Rabu Abu pada saat ini. Dari pembacaan kita tadi, sesuai dengan membangun jemaat, diberikan tema yang akan menjadi perenungan kita adalah merespon kasih Allah dalam pertobatan. Merespon kasih Allah dengan pertobatan. Pak tu di Kualan Basa Toraya umpe bali pak kaboro na puang situang pengkatobaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu tidak ada di antara kita yang ingin ketika kita membuat sesuatu, kemudian apa yang kita buat itu untuk kepentingan bersama, kemudian dipakai orang untuk kepentingan pribadi, untuk hal kejahatan. Misalnya orang yang membuat handphone misalnya, tentu ia ingin
bahwa handphone yang ia buat dengan susah-susah akan memperlancar komunikasi. Tetapi nyatanya handphone itu banyak digunakan orang untuk kepentingan pribadi, untuk kejahatan, penipuan. Tentu orang yang membuat handphone itu sangat sedih. Apa yang ia buat dengan susah-susah tidak digunakan pada mestinya. Demikian juga orang tua. Ketika orang tua melahirkan anak, mendidik anak, membesarkan anak, ya, dengan harapan bahwa di Kualan Bahasa Toraya, kuma anna mendadi tahu siamo ti anak, sehingga ia menjadi orang yang bijaksana kelak. Tetapi nyatanya ketika ia sudah dewasa, ia kemudian tidak mendengarkan orang tua. Ia kemudian melakukan pergaulan bebas, memakan obat-obat terlarang yaitu narkoba, hidup berpoya-poya dengan masa mudanya, tidak mengikuti kehendak keinginan orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, mereka disekolahkan jauh-jauh dari nunukan ini, tetapi di sana mereka tidak tekun belajar. Tentu hal itu membuat orang tua sangat sedih dengan kenyataan itu. Tuhan kita juga demikian, saudara-saudara. Tuhan sangat sedih ya, ketika kita manusia yang Ia ciptakan untuk memuji Dia dalam kehidupan ini, nyatanya kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini? Katekismus singkat Westminster dalam pembahasan bab pertamanya mengatakan bahwa tujuan manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tujuan manusia untuk memuliakan Allah. Jadi itu tujuan kita hidup, bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi nyatanya saudara-saudara bahwa kita hidup berbeda dari apa yang Tuhan inginkan. Fokus kepada diri kita untuk dimuliakan, untuk diagungkan, bukan kepada Allah yang mestinya dimuliakan dalam hidup ini. Tentunya itu bermula dari kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa. Karena asutan iblis bahwa ketika mereka akan memakan buah yang Tuhan larang, mereka akan sama seperti Allah. Sehingga dengan itu mereka mau, ya, karena sebuah keinginan, ya, mau memiliki kuasa, mau memiliki kehebatan seperti Allah, mereka mau memakan, sehingga mereka melupakan Allah yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Fokus manusia adalah pada diri mereka sendiri. Akibatnya saudara-saudara, dosa itu kemudian merasuki kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk melihat dirinya, berfokus kepada dirinya untuk mencari kemuliaan, tidak kepada Allah yang mestinya dimuliakan dalam kehidupan ini. Dan dalam pembacaan kita itulah yang Yesus kritik, bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita dari Injil Matius ayat 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 18. Kalau kita memperhatikan bagian ini adalah bagian pengajaran Yesus ketika memulai pelayanannya di Galilea. Ia mengajar, ia berkhotbah di atas bukit. Dan kita lihat ada 3 hal yang Yesus kritik pada bagian ini. Yang pertama adalah kebiasaan orang memberikan ketika mereka melakukan kebaikan, hal itu diketahui oleh orang lain. Yang kedua, ketika mereka berdoa di mana-mana, di jalan, ya, di persimpangan, di dalam rumah ibadah. Dan yang ketiga adalah ketika mereka berpuasa, kemudian mereka menunjukkan muka muram supaya ditahu bahwa mereka adalah berpuasa.
Apakah semuanya ini salah? Pertanyaannya. Apakah semuanya ini salah? Oleh itu saudara-saudara perlu kita memahami bagian ini sehingga kita tidak salah mengerti. Pertama, pertanyaan kritisnya adalah apakah memang Yesus mau ketika kita berbuat baik jangan ditahu oleh orang? Apakah itu yang Yesus inginkan? Sehingga ketika misalnya kita melakukan kebaikan atau misalnya memberikan persembahan atau natura di gereja, kemudian apakah kita harus mengatakan NN saja? Ya. Apakah demikian yang Tuhan inginkan? Dan apakah kemudian ketika orang tahu kebaikan itu, apakah kita bersalah di hadapan Tuhan? Dan kemudian ketika kita berdoa, apakah ketika kita berdoa hanya di dalam kamar saja yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan tidak mau ketika kita berdoa di tempat kerja? Tuhan tidak mau ketika kita berdoa di pasar? Tuhan tidak mau kita berdoa ketika kita berada di dalam kendaraan misalnya? Ketika kita berpuasa, apakah yang Tuhan mau kita harus sok kuat padahal nyatanya kita tidak mampu menjalani semuanya itu? Saudara-saudara, yang perlu kita pahami di sini adalah tentunya semuanya itu benar ketika kita berdoa. Di mana-mana kita berdoa, tentu itu yang Tuhan mau, bahwa kita menjalin relasi senantiasa dengan Tuhan. Ya, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di tempat kerja kita, tentu itu yang Tuhan mau. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tentu orang lain akan tahu. Ya. Apakah itu salah? Tentunya tidak. Ya, ketika kita berpuasa tentu kalau memang kita tidak sanggup, apakah itu salah? Tentunya tidak, itu manusiawi karena kita manusia terbatas. Yang salah saudara-saudara kita lihat dalam pembacaan kita. Yang salah adalah motivasi di balik semuanya itu. Motivasi di balik semuanya itu yaitu kefasikan. Ya, dalam pembacaan kita beberapa kali diulangi bahwa kefasikan, ya, melakukan kebaikan hanya untuk dipuji, melakukan kebaikan hanya untuk dikatakan baik, hanya untuk dikatakan suci, ya, dihargai, dihormati sebagai orang yang baik. Yang Tuhan kritisi di sini adalah motivasi di balik semuanya itu, yaitu kefasikan. Fokus hanya kepada dirinya yang mau dipuji, ya. Melakukan kebaikan ia memberikan sesuatu tetapi ia katakan kepada dirinya, lihat saya orang baik. Ketika berdoa, lihat saya orang suci. Ketika ia berpuasa, lihat saya orang saleh. Ya. Tentu itulah yang Yesus kritisi pada pembacaan kita saat ini. Bagaimana praktek-praktek yang memang baik, tetapi di balik semuanya itu kemunafikan yang ditonjolkan orang-orang. Dan itulah yang Yesus kritik pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini saudara-saudara. Pertanyaan untuk kita, selaku pelayan di tengah-tengah jemaat, sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan sebagai jemaat Tuhan. Apakah praktek kehidupan keberimanan kita, apakah memang sungguh-sungguh kita jalani pada bagaimana kita memang menghayati keberimanan itu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Ataukah di balik semuanya itu yang kita tonjolkan adalah diri kita? Kita mau dianggap baik, kita mau dianggap suci, kudus, kita mau dianggap saleh. Waspada saudara-saudara. Jikalau demikian, firman Tuhan menegaskan kepada kita, bertobatlah. Sebab yang patut dipuji dan dimuliakan itu adalah Tuhan saja. Dan demikianlah kita ada.
Kita hidup, kita ada di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Semuanya itu karena anugerah Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, olehnya itu mestinya dengan syukur kita menjalani keberimanan kita dengan tulus, dengan ikhlas bahwa sungguh saya ini anak Tuhan, saya orang yang sudah ditebus dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan mestinya itu menjadi gaya hidup kita menjalani setiap kesaksian kita, entah kita melayani, entah kita berdoa, entah kita memberikan kebaikan kepada orang lain, entah kita berpuasa. Tentu kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Prakteknya tidak salah, tetapi motif dibalik itu yang salah. Prakteknya tidak salah, tetapi dibalik itu ketika ada kemunafikan atau penonjolan diri, itulah yang salah. Olehnya itu saudara-saudara, ketika kita ada pada posisi itu, bertobatlah. Dan tentu secara manusia kita pun harus sadar bahwa sungguh kita senantiasa memiliki kecenderungan untuk dipuji. Kita senantiasa memiliki kecenderungan untuk diagungkan, diakui dalam setiap keberadaan kita. Tetapi kita bersyukur pada saat ini saudara-saudara, kita diingatkan bahwa sungguh yang layak dipuji dan dimuliakan hanya Allah saja. Karena Dialah sumber kehidupan kita dan Dialah yang pantas dipuji dan dimuliakan. Berkenaan dengan itu saudara-saudara, pada minggu, pada hari di dalam memaknai hari Rabu ini, kita pun diajak dan diingatkan bahwa kita, saya dan saudara-saudara, kita hanyalah debu dan akan kembali kepada debu. Dengan demikian kita sadar bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mau kita banggakan dalam hidup ini. Kekayaan, apakah itu mau kita banggakan? Talenta, apakah itu kita mau banggakan? Relasi, apakah itu kita mau banggakan? Atau hidup ini, apakah itu kita mau banggakan? Sesungguhnya semuanya itu saudara-saudara terbatas adanya. Kita bersyukur corona hadir di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita hanya merasa takut, gelisah. Tetapi hadirnya corona menyadarkan kita bahwa sungguh kita rapuh. Manusia kita rapuh, kita terbatas. Dengan kesadaran itu saudara-saudara, mari kita melihat hidup ini ketika kita sadar bahwa kita sangat terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang mau kita banggakan. Yang mau kita banggakan adalah hanya Tuhan semata-mata. Firman-Nya dalam Efesus 2 ayat 10 di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Suatu luar biasa saudara-saudara. Status sebagai anak Allah di dalam Kristus, kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Dan mestinya itulah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Terlebih lagi saudara-saudara, menghayati kasih Allah yang begitu besar itu. Karena dosa kita, sesungguhnya kita layak pantas dimurkai. Kita tidak layak untuk dibenarkan lagi. Tetapi kasih-Nya yang begitu besar itu, Ia hadir ke dalam dunia, bahkan mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita dari jurang maut. Sungguh besar kasih Allah itu. Sungguh mulia kasih Allah itu, tak terukur kasih Allah itu. Olehnya itu saudara-saudara, menghayati semuanya itu sebagai anak-anak Tuhan, masihkah kita mau berkanjang dalam dosa-dosa kita? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, anak-anaknya, Ia mati di atas kayu salib. Karena saya dan saudara-saudara, masihkah kita mau berkanjang dalam dosa?
Saudara-saudara, mari bertobat, menghayati kasih Allah itu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Masihkah kita mau hidup dengan kebiasaan-kebiasaan selalu menggunakan obat-obat terlarang, narkoba? Masihkah kita mau memuaskan hobi kita dengan judi? Masihkah kita mau memuaskan diri kita untuk dipuji, dimuliakan? Saudara-saudara, bertaubatlah, sebab sesungguhnya kasih Allah itu begitu besar dalam hidup ini. Dan itu menjadi keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa sungguh betapa besar kasih Allah kepada saya, sehingga saya mau hidup dalam kebenarannya. Kita hidup dalam kebenarannya untuk menyaksikan Tuhan dalam hidup ini, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sebagai wujud respon kita bahwa sungguh kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan anugerah yang sungguh luar biasa, kehidupan kekal di dalam surga. Kumua kita tu di pasalama amu kilan puang Yesus. Te la bin na mintu na to belana sundun turun rongko talan puang Yesus. Betapa kita sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita diberikan keselamatan itu. Olehnya itu saudara-saudara, mari dalam penghayatan masa ini, di hari Rabu ini, dalam pemaknaan Rabu Abu, kita menghayati betapa besar kasih Tuhan. Mari kita melihat perjalanan keberimanan kita. Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Jika masih banyak hal dalam kehidupan ini yang sesungguhnya kita hidup untuk mau memuliakan Tuhan, tetapi yang kita lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, mari saudara-saudara kita bertobat dan kita menghayati kehidupan beriman kita, melakukan setiap hal untuk kemuliaan Tuhan semata. Tuhan menolong kita menjalani kehidupan ini, dan biarlah kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman untuk menyaksikan Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kita sehari-hari.